Shalom. Selamat pagi bagi jemaat GKMI Eklesia yang setia di dalam mengikuti ibadah online. Pada pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-28. Tapi sebelumnya saya akan membacakan judulnya. Gua Singa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua singa itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai pada pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak
mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tak bersalah di hadapan Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan ke perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda-tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Sampai demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada pagi yang indah ini, di minggu terakhir bulan November, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Situasi apapun, Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu tergeletak. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami boleh duduk bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu, jadikan dia menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengar. Urapi dia, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami persembahkan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, walaupun hanya melalui mimbar gereja ini. Firman Tuhan di akhir bulan November, di minggu terakhir bulan November, saya beri tema, mendekatlah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya kekristenan bukanlah agama. Namun kekristenan adalah sebuah hubungan antara kita dan Tuhan. Menjalani kehidupan bukanlah menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan
berbagai aturan. Maksud saya mengalami atau menjalani kehidupan Kristen, ya. Bukan saja menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai aturan atau tata cara, namun sesungguhnya adalah membangun kehidupan yang memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan. Koneksi yang kuat dengan Tuhan sama artinya berbicara mengenai hubungan intim dengan Tuhan. Olehnya kita patut bersyukur karena korban Kristus di kayu salib. Karena korban Kristus di kayu salib, kita dimungkinkan untuk memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Sehingga kita dapat menyebutnya, Dia adalah Bapa kita. Saudara-saudara, di dalam nats pembimbing, yaitu Yohanes 4 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Maksud firman Tuhan ini adalah Allah berjanji untuk mendekati semua orang yang berbalik dari dosa, menguduskan hati dan berseru kepadanya dalam pertobatan yang sungguh. Ya. Jadi Allah, saya ulangi, Allah berjanji. Ini Allah loh yang berjanji untuk mendekati semua orang yang sudah berbalik dari jalan dosa dan yang sudah menguduskan hatinya dan yang senantiasa berseru kepadanya dalam pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang asal-asal, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Mendekatnya Allah akan mendatangkan kehadiran kasih karunia, berkat dan kasih-Nya. Puji Tuhan. Ini janji Allah loh, bukan janji saya atau janji manusia. Tapi Allah yang berjanji. Dia akan mendekat kepada orang yang benar-benar sudah meninggalkan jalan dosa. Allah akan mendatangkan. Allah bukan hanya mendekat, saudara, tapi Allah juga mendatangkan kehadiran. Dia hadir bersama-sama dengan saudara dan saya. Karena kita ini sudah dikuduskan dengan darahnya di kayu salib. Kita sudah menjadi miliknya. Dan Dia akan memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya. Dan juga Dia akan memberikan berkat bagi orang yang mendekat kepadanya. Serta kasih-Nya Dia akan berikan kepada kita. Itu hanya berlaku bagi orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih,
salah satu tokoh Alkitab yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan adalah Daniel. Kita dapat meneladani Daniel. Apa yang kita perlu teladani dari Daniel? Oh, banyak hal, saudara. Tapi kita tidak kupas semua. Pertama, ketaatannya, ketekunannya, kesetiaannya, kesalehannya. Kita melihat bukti dari ketekunan Daniel dan 4 hal yang tadi saya sebutkan itu. Di dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ini bukti ketaatan, ketekunan, kesetiaan, dan kesalehannya. Demi didengarnya akan surat perintah itu telah dibuat. Malah apa yang dilakukan Daniel? Daniel ia pergi ke rumahnya. Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel di sana? Santai? Oh tidak, saudara. Cari angin? Tidak. Tetapi 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji-muji Allahnya, membesarkan nama Allahnya. Saudara-saudara, keputusan raja, kita tahu semua sesuai dengan bacaan yang kita sudah baca tadi. Kalau raja telah memutuskan, telah dimeteraikan apa yang raja putuskan, tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkan, sekalipun raja itu sendiri. Apa Daniel mundur? Aduh, raja sudah memutuskan. Saudara-saudara, keputusan raja tidak menyebabkan Daniel menjadi gentar sehingga ia mengubah kebiasaannya. Tidak. Ia tidak mengubah kebiasaannya. Dia berdoa. Jendela-jendelanya terbuka ke arah Yerusalem, di mana bait suci pernah berdiri di Yerusalem. 2 Tawarik 6 ayat yang ke-21. Sekalipun Daniel menyadari akan bahaya melanggar perintah raja, tapi ia tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya dalam memanjatkan permohonan-permohonannya kepada Allahnya. Bandingkan Filipi 4 ayat yang ke-6. Daniel tidak khawatir. Di dalam kitab Filipi dikatakan, janganlah kamu khawatir, tetapi apapun juga
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Sebagaimana Daniel yang tidak takut dan gentar akan ancaman yang dikeluarkan undang-undang. Dia tidak mengubah sedikit pun kegiatannya untuk berdoa. Berdoa dan berdoa. Tidak, saudara. Dia tidak gentar. Saya percaya dia tahu bahwa Allah yang dia sembah tidak akan membiarkan dia. Allah akan bertindak. Itulah keyakinan Daniel. Demikian pula dengan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kita tidak boleh membiarkan apapun yang akan mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita abaikan doa dan ibadah kita kepada Tuhan setiap hari. Jujur saya mau tanya, saudara, apakah saudara tekun setiap hari memiliki waktu berdoa, bersaat teduh, bermesra-mesraan dengan Tuhan? Atau mungkin saya hello saja, tidak sempat karena sudah terlambat? Tuhan menunggu saudara kasih selamat pagi sama Tuhan. Tapi dia hanya menunggu dan menunggu. Sampai malam pun dia masih menunggu. Tapi saudara, kadangkala atau mungkin seringkali saudara abaikan tugas-tugas yang penting ini. Makanya itulah kita perlu belajar atau meneladani Daniel. Saudara, mengapa Daniel seperti itu? Dia begitu jatuh cinta dengan Tuhan. Karena Daniel memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya kalau suami istri juga hidup di dalam keintiman, di dalam keluarga, pasti tidak mengabaikan satu dengan yang lain, bukan? Daniel, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan tidak takut menghadapi segala masalah yang menimpanya. Seperti saat ia harus masuk ke dalam gua singa karena melanggar perintah raja. Saya percaya, saudara, karena Daniel, dia adalah 3 orang dari pembesar dari 120 wakil raja itu. Bahkan Daniel itu mau diangkat dari 3 pejabat tinggi yang terbesar membawahin kepala wakil-wakil raja yang 120 itu. Sebenarnya Raja Darius mau mengangkat Daniel ini menjadi menguasai wilayah seluruh pemerintahan dari Raja Darius. Makanya orang-orang itu sentimen. Mereka iri. Dan mereka mencari-cari alasan
Disiplin, Daniel disiplin. Rajin, Daniel rajin. Tidak ada yang bisa menjebak dia kecuali ibadahnya itu. Daniel tahu karena dia orang di istana Darius itu, dia tahu bagaimana ganas-ganasnya atau buasnya singa-singa yang kelaparan, yang dikurung di dalam gua. Dia tahu, tapi dia tidak takut apapun, masalah apapun yang menimpanya. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, koneksi dengan Tuhan sangat kita butuhkan. Saya ulangi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, koneksi dengan Tuhan sangat kita, kalau tadi saya katakan kita butuhkan, sekarang sangat kita perlukan agar kita memiliki kekuatan rohani untuk menghadapi semua keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu berdisiplin untuk melakukan saat teduh, atau yang lebih populer biasanya, apalagi bagi yang sudah berkeluarga, kita perlu disiplin di dalam membangun mesbah keluarga. Oh, pandemi, banyak waktu luang. Tidak cepat-cepat harus kerja, harus ke kantor. Tinggal di rumah. Kan tidur boleh bangun sampai jam 11, jam 12. Untuk apa bangun cepat-cepat? Saudara, kita perlu meneladani Daniel. Kita perlu disiplin. Saudara sebagai kepala rumah tangga, bawa keluargamu datang mencari Tuhan. Berdoa, mentaati firman-Nya, dan beribadah. Percayalah, ketika kita memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi semua persoalan. Saat ini banyak sekali persoalan yang kita alami, bukan? COVID belum berhenti. Sepertinya sudah 9 bulan kita mengalami COVID. Apalagi kalau sudah tua seperti saya, mau keluar pun harus minta izin dulu. Bukan sembarangan. Harus stay at home. Kalau tidak perlu, tidak boleh keluar. Ada banyak masalah yang terjadi. COVID belum berakhir sampai saat ini. Belum tentu juga berakhir sampai tahun depan. Kita belum tahu, bukan? Siapa yang bisa terpikir kalau tahun 2020 mulai awal Maret kita semua sudah dirumahkan? Kita tidak tahu. Pergumulan masalah ekonomi, pergumulan masalah kesehatan, dan lain-lain. Masih banyak hal yang kita gumulkan.
Tetapi kalau kita memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi semua tantangan demi tantangan yang ada. Kita tidak sendirian, tapi Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara, apakah kita sudah memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan? Kalau belum, pada waktu mendengar firman Tuhan, lakukanlah. Kemudian apa saja yang sudah kita lakukan untuk menciptakan koneksi yang dalam dengan Tuhan? Kalau belum, hendaknya kita berkata seperti ini. Kita beritahukan kepada Tuhan, Tuhan, bimbinglah kami senantiasa agar kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Minta Tuhan bekerja di dalam hidup saudara, di dalam rumah tangga saudara. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya merana. Mari saudara-saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan akan mendekati kamu. Bangunlah koneksi yang kuat dengan Tuhan. Dan selalu memiliki kerinduan untuk mempunyai hubungan yang intim dengannya. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita bisa berhubungan dengan Tuhan setiap waktu. Bahkan setiap firman Tuhan yang kita aminkan, maka firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kita secara nyata. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada minggu terakhir di bulan November, sebelum kita memasuki bulan terakhir di tahun 2020, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, mari saya mengajak, biar Tuhan mengintrospeksi diri kita. Kita terbuka di hadapannya. Kalau kita belum sungguh-sungguh memiliki koneksi dengan Tuhan, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Jangan membatasi. Biarkan Roh Kudus bekerja. Supaya saudara berani seperti Daniel. Ada nyanyian anak sekolah minggu. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, meskipun di gua singa, asal percaya Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tidak membiarkan kita. Itu yang perlu kita teladani dari Daniel. Bahkan Daniel sudah dijebloskan di dalam gua singa. Tetapi Tuhan mengatuk mulut-mulut singa yang buas itu. Katanya Daniel, Allah mengirim malaikat. Akhirnya Daniel dikeluarkan. Dan orang-orang yang menjebak, bukan hanya suami-suami, keluarganya dimasukkan. Begitu dimasukkan langsung direnggut oleh singa-singa yang ganas itu. Tetapi bagaimana dengan orang yang percaya, yang mengasihi, yang memiliki koneksi yang dalam dengan Tuhan? Apakah Tuhan biarkan? Tidak, saudara. Daniel ditinggikan. Bahkan raja memberikan satu perintah. Saya akan menutup ibadah ini dengan membacakan apa yang Raja Darius katakan.
Ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong. Dia mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Daniel? Teladanilah dia. Saudara akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, suara manusia sudah berhenti. Tapi biarlah Roh Kudus berbicara di dalam hati setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami mendekat kepadamu Tuhan. Kami rindu supaya apa yang dialami oleh Daniel itu juga boleh menjadi bagian kami Tuhan. Tolong kami supaya kami membangun relasi yang mesra dengan Engkau. Kami memiliki koneksi yang dalam dengan Engkau Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, masalah demi masalah yang terjadi, kami tidak sendirian. Tuhan akan memampukan kami Tuhan dalam bahaya sekalipun, seperti Daniel Tuhan. Oh Tuhan, Engkau meninggikan dia. Bahkan di dalam pemerintahan Raja Darius, orang-orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel. Luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu, tolong kami supaya banyak orang yang boleh memuliakan, meninggikan Allah. Itu dimulai dari pribadi kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Kami diberkati, bangsa kami juga diberkati. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Amin.